Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabi yaumil qiyamah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa salawatu rabbih wa salamu alaihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dengan izin Allah bisa duduk di dalam majelis yang mulia ini, bisa bersilaturahim antara sesama kita, saling menguatkan, saling menasihati dan saling mengokohkan dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surat Al-Asr bahwa salah satu dari sifat orang-orang yang tidak pernah merugi adalah termasuk di dalamnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beriman. Dan bagian daripada keimanan kita, maghrib ini kita duduk dalam majlis yang mulia ini. Salah satunya adalah talabul ilm. Setelah kita melaksanakan ibadah salat maghrib, dan insyaallah akan kita laksanakan salat isya, kita saling menasihati, kita saling memberikan peringatan di antara kita, sehingga ada di antara kalangan sahabat yang saling mengingatkan satu dengan yang lain. Hayya nu'minu bina au nu'minu bina sa'a. Mari kita saling menguatkan keimanan kita, mengokohkan keimanan kita di dalam waktu-waktu yang insyaallah ke depan kita saling memberikan pelajaran antara kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau dan anak keturunannya, serta kepada siapapun ya dari sahabat Nabi SAW tanpa terkecuali yang telah berjuang bersamanya, menegakkan agamanya, dan siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berusaha mengikuti ajarannya sesuai dengan apa yang telah dituntun olehnya sampai hari kiamat kelak. Malam ini kita akan berbicara satu hal yang sangat penting dari tugas-tugas kita sebagai hamba Allah, yang mana Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal dalam ayat ini adalah kaum laki-laki yang Allah sifati dengan qawwam. Nah, ini yang di depan kita calon-calon rijal ini. Calon-calon rijal. Ini materi kita, materi orang tua, tapi yang hadir anak-anak yang merupakan calon-calon orang tua insyaallah. Baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mereka kaum laki-laki, kita para suami adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka malam ini kita akan mempelajari pelajaran-pelajaran apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi poin dari tugas kita
yang telah Allah amanahkan kepada kita, keluarga. Maka siapapun yang membaca surat An-Nisa, dia akan mendapatkan pelajaran berharga dalam urusan rumah tangganya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hal yang paling pokok dari sekian banyak tugas, dari pelajaran yang mesti ada pada setiap suami, pada setiap kaum laki-laki, karena konteks ayat itu adalah berbicara tentang bagaimana seorang suami. Allah telah menggambarkan di dalam ayat, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah banyak menyebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang keluarga. Bahkan di dalam pembahasan ayat keluarga, Allah menjelaskan secara detail dan rinci. Bukan sekedar penjelasan ayat secara umum yang membutuhkan lagi penjelasan hadis-hadis Nabi, tidak. Bahkan para ulama memberikan sebuah perhatian bahwa berbeda antara ayat-ayat keluarga dengan ayat-ayat ibadah, di mana di dalam Al-Qur'anul Karim ayat-ayat tentang keluarga mulai dari wanita yang boleh dan tidak boleh dinikahi, mulai sampai daripada kriteria-kriterianya, sampai tanggung jawabnya, mendidiknya, hartanya, seluruhnya, sampai berpisah baik pun hidup ataupun mati, Allah jelaskan langsung dengan rinci. Tidak butuh penjelasan-penjelasan yang lain, tidak perlu penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Akan tetapi ketika ayat-ayat ibadah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bagaimana cara salat, bagaimana berpuasa, bagaimana kita berhaji, bagaimana kita zakat. Tetapi ayat-ayat keluarga Allah yang menjelaskannya secara detail dan rinci. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa urusan keluarga bukan urusan sederhana. Namun sayangnya umat Islam, sayangnya kita tidak memberikan perhatian besar, tidak memberikan semangat untuk mempelajari ayat-ayat itu. Bahkan kita terkadang sudah belajar dari berbagai pakar, dari berbagai ilmuwan, tapi untuk urusan keluarga, dari pelajaran Allah, ayat-ayat Allah tidak kita jadikan sandaran untuk kita hayati dan kita tadabburi. Malam ini kita akan tadabburi surah An-Nisa ayat 34 itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah melebihkan kaum laki-laki dari kaum wanita. Ditunjukkan dengan huruful ala, huruf ala yang menunjukkan isti'la, bahwa kaum laki-laki itu Allah lebihkan, Allah tinggikan dari kaum wanita. Dalam konteks ayat ini adalah suami Allah lebihkan kedudukannya dari istri. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, maka yang berhak sujud siapa? Istri kepada suaminya. Ini menunjukkan keagungan, kedudukan yang sangat tinggi dan mulia bagi seorang suami dalam keluarganya, bagi seorang suami di hadapan istrinya. Tapi karena manusia tidak boleh sujud kepada manusia, maka istri tidak sujud kepada suaminya. Tapi begitulah gambaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya suami itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Nah, bagaimana kita menjaga kemuliaan kita? Bagaimana kita menjaga kehormatan yang telah Allah berikan kepada kita? Maka kembalilah kita kepada Al-Qur'anul Karim. Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah lebihkan laki-laki dari kaum wanita disebabkan oleh dua hal. Namun sebelum kita membahas dua hal itu, kita akan mengurai kata-kata qawwam pada ayat yang Allah sebutkan itu.
Kalau kita lihat Al-Quran terjemahan, artinya apa di situ? Laki-laki pemimpin. Laki-laki itu hanya pemimpin. Tapi kalau kita buka kitab tafsir, kita buka kitab-kitab para ulama, ternyata tugas kita, pelajaran yang harus kita ambil dari ayat ini bukan sekedar pemimpin. Pemimpin termasuk, tapi ada tugas yang lain yang menjadi pelajaran mahal untuk kita jadikan ya tugas mulia kita dalam kehidupan. Yang pertama, qawwam. Qawwam itu disebutkan oleh para ulama di antara makna dan tugas yang melekat pada diri kita sebagai seorang suami adalah al-iman. Suami itu ternyata sebagai tempat sandaran, tiang yang kokoh yang bisa menjamin keselamatan untuk keluarganya, terutama istrinya. Jadi fungsi kita sebagai seorang suami, kita adalah sebagai tiang ini. Kita lihat masjid kita yang kokoh ini ditopang oleh 4 tiang yang ada di dalam ini, maka tidak akan berdiri tegak seperti yang kita lihat bangunan kita, kecuali karena ada topangan tiang-tiang yang kokoh. Dan itulah fungsi kita dalam rumah tangga. Kita sebagai tiang yang kuat, yang tempat sandaran di saat istri kita lelah, tempat sandaran di saat istri kita punya masalah. Sama suamilah dia mengadu, sama suamilah dia ingin berkeluh kesah. Makanya kalau kita pulang-pulang kerja ke rumah, istri kita ingin cerita banyak hal tentang apa yang ia hadapi dalam mendidik anak kita. Mungkin anak kita ya ada tugas yang belum terselesaikan, dia cerita kita. Maka ketika kita dipanggil atau diajak oleh istri kita untuk menceritakan, berkeluh kesahnya dia tentang urusan anak kita, kita sambut sebagai tiang yang kokoh. Ini ada sebagian suami nggak mau yang namanya urusan pendidikan anak, nggak mau tahu. Mungkin istri kita punya masalah, istri kita punya banyak beban yang ada pada dirinya, maka kita sebagai suami tempat dia untuk bersandar, untuk menjadi tempat berkeluh kesah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, adalah orang yang paling sibuk, orang yang paling banyak tugasnya. Tapi ketika istrinya ngajak bicara, istrinya ingin curhat, istrinya ingin menyampaikan sesuatu, disambut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab para ulama disebutkan, di antara waktu yang diberikan oleh Rasulullah untuk bercerita, mendengarkan keluh kesah istrinya adalah di saat Rasulullah dan keluarganya menjelang tidurnya. Setelah salat Isya, kalau tidak ada hal-hal yang paling urgent, Nabi istirahat. Dan Nabi SAW gunakan waktu itu untuk saling memberikan, mendengarkan kisah apa yang ingin diceritakan oleh pasangannya. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, kita sebagai laki-laki adalah menjadi tiang. Nah apabila istri kita atau anak-anak kita, baik laki-laki itu pun anak perempuan kita, ketika mereka punya masalah di sekolah, ketika punya masalah di kampusnya, atau ketika mereka punya masalah di dalam bergaulnya, dia tidak mencari kita, atau dia lebih senang untuk cerita kepada orang lain, atau dia lebih nyaman untuk meminta ya mendengarkan keluh kesahnya itu, maka ini tanda kalau qawwam kita sudah mulai hilang. Jangan bangga Pak kalau istri nggak mau cerita sama kita. Jangan bangga kalau anak-anak kita tidak mau cerita sama kita. Bangun kedekatan dengan keluarga itu penting, apalagi istri kita. Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Allah selamatkan dia dari ujian berat, fitnah wanita yang kaya, yang cantik rupanya,
bahkan memiliki kuasa. Apa yang membuat Nabi Yusuf bisa selamat dari ujian berat itu adalah firman Allah yang Allah ceritakan, kalaulah bukan karena Yusuf, laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalaulah Yusuf tidak melihat burhana Rabbnya. Para ulama tafsir mengatakan di antara bukti burhan yang bisa menguatkan Nabi Yusuf alaihissalam tidak melakukan perbuatan itu, bukan sekadar iman yang kokoh, bukan sekadar ketakwaan dia, tetapi kedekatan hubungan dia antara Nabi Yusuf dengan ayahnya. Siapa ayahnya? Yakub alaihissalam. Sehingga para ulama tafsir mengatakan terbayang oleh Nabi Yusuf wajah ayahnya yang dekat dengan dia. Apa bukti dekat Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya? Salah satu buktinya, kata para ulama, Nabi Yusuf menceritakan mimpi beliau kepada ayahnya. Karena tidak semua orang, bahkan tidak semua anak mau menceritakan privasinya, termasuk mimpinya, kepada orang tuanya. Oleh itu ikhwafillah, bangun kedekatan dengan istri kita, bangun kedekatan dengan anak kita, dan kita sebagai tiang yang kokoh menjadi tempat sandaran yang kuat untuk menopang mereka semuanya. Kalau istri kita punya keluh kesah, sekali lagi terima, dengarkan masalahnya, kita berikan solusi-solusi yang bisa kita sampaikan. Anak-anak kita bercerita dia, iya saya tadi punya di sekolah begini-begini ya, ya tadi teman-teman saya begini-begini ya. Jangan diabaikan, sambut apa yang menjadi beban anak kita, apa yang menjadi beban istri kita, sambut. Keluh kesah itu kita dengarkan, dan itulah fungsi kita sebagai seorang suami. Maka sekali lagi saya katakan, ketika istrinya tidak mau curhat kepada dia, tidak mau cerita dengan dia, jangan bersuuzon dulu, antum dalam kondisi aman. Bisa jadi curhatnya kepada orang lain, dan itu masalah besar. Apalagi dulu dia punya sahabat yang dekat ketika sekolah atau mungkin ketika kuliah. Apalagi zaman hari ini sangat mudah untuk mendapatkan nomor telepon yang kemudian bisa berkomunikasi. Jangan dikira kalau aman-aman saja jika istri tidak cerita. Makanya sekali waktu dengarkan, kira-kira apa ada masalah nih? Ada masalahkah? Misalnya lihat istrinya yang sekarang tidak semangat, gali apa kondisinya, apa keadaannya, tanyakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setiap hari menanyakan kondisi keluarganya. Setiap hari di saat dia pulang dari salat subuhnya, kemudian dia masuk ke rumah dari setiap istri-istrinya yang 9 orang di kota Madinah, memberikan salam terbaiknya, mengucapkan doa terbaiknya, dan memberikan senyum terbaiknya. Sudahkah kita melakukan hal itu ikhwafillah? Kita pulang dari salat subuh kita, masuk ke rumah kita, ucapkan salam terbaik kita untuk keluarga kita, ucapkan doa terbaik kita untuk keluarga kita dan anak-anak kita, dan kemudian berikan sapaan yang lembut kepada pasangan kita. Wallahi inilah rahasia bagaimana rumah tangga itu. Rasulullah SAW telah membuktikan dengan mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kalian adalah orang terbaik untuk keluarga kalian, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang terbaik untuk keluarga saya. Bagaimana kita membuktikan itu ikhwafillah? Tidak ada jalan membuktikan kebaikan kita sebagai manusia, sebagai suami, melainkan kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kita ini sebagai tiang al-iman yang menjadi tempat sandaran anak kita, istri kita, pasangan kita. Ya. Apalagi kalau baru satu kan, itu kan tidak terlalu berat. Iya. Kalau satu masih
Kalau 2 tergendeng kita dibaca. Apalagi 3. Alhamdulillah, buka diri kita. Dengarkan. Saya mendapatkan berita dari ikhwah terkadang, Ustaz, ya, dapat informasi terkadang daripada ummahat, suami saya begini, tidak membuka cerita dan tidak mau mendengarkan keluh kesah. Inilah saya bilang, tidak memahami fungsi qawwam dia sebagai seorang suami di rumah. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini yang pertama. Suami sebagai apa? Sebagai tiang yang menjadi tempat sandaran kita, yang menjadi tempat sandaran keluarga kita, dan kita siap untuk menopang semua itu. Yang kedua, ikhwafillah, qawam di antara maknanya adalah sayyidul qaum, bahwa dia adalah pemimpinnya. Nah, inilah karena kita tidak memiliki ilmu yang cukup, maka bercampur aduk dalam rumah tangga itu. Entah siapa pemimpinnya, entah siapa rakyatnya. Apalagi tukang kendalinya berada pada kira-kira dalam kehidupan nyata keluarga kita. Ya, siapa yang pegang kendali? Ini hebat-hebat semua nampaknya. Ya kan? Siapa yang pegang kendali di rumah? Kita ini pemimpin. Makanya para ummahat, ya, tolong dengarkan. Yang di depan ini semuanya pemimpin dalam rumah tangga. Berikan porsi itu kepadanya. Jangan semua mau diatur. Gitu kan? Jangan semua mau diatur. Laki-laki itu punya hak untuk menentukan, untuk memilih, memutuskan, punya hak walaupun tidak otoriter. Ya, dia punya hati untuk membuka surah di rumahnya. Berikan kesempatan surah. Kita adalah qayyim, adalah sayyid, pemimpin dengan seluruh maknanya. Kalau pemimpin itu bukan sekedar ya memimpin, tapi dia mencoba untuk merancang. Saya menikah, anak saya sekian orang. Lalu anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga. Dirancang, kita yang punya itu. Yang pertama, saya ingin anak saya ini ahlinya bisnis. Saya arahkan dia sekolah sini. Yang kedua, anak saya pengen ahlinya di bidang ini. Saya arahkan dia. Makanya kacaunya hari ini, tidak tahu siapa pemimpin, siapa yang dipimpin. Semuanya menjadi pemimpin. Kacau jadinya. Siapa yang nahkoda, siapa yang penumpangnya, kan? Siapa yang pilot, siapa jadi penumpangnya. Kita harus jelaskan ini. Di rumah ini siapa pemimpinnya? Saya. Nah, itu tidak perlu juga kita sebut-sebut. Saya pemimpin rumah tangga ini. Tidak perlu juga disebut. Karena memang kedudukan kita sudah diatur oleh agama kita. Dan istri harus paham bahwa suami kita adalah orang yang kita hormati, orang yang kita taati, orang yang kita segani. Berikan porsi untuk memutuskan. Maka ketika ikhwafillah rahimakumullah, ketika tidak tahu siapa pemimpin, terkadang akhirnya apa? Tugas-tugas pendidikan anak terabaikan. Seakan-akan tugas pendidikan itu pun hanya bagian dari tugas yang diambil oleh seorang wanita atau seorang istri. Kita tidak. Oleh itu kita sebagai pemimpin, yaitu merancang, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi. Begitu tugas kita sebagai pemimpin. Itu singkatnya. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, dan masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap yang kita pimpin. Maka jelaskan posisi kita. Istri sebagai yang dipimpin, anak sebagai yang dipimpin, laki-laki adalah pemimpin. Posisikan posisi itu masing-masing. Maka jangan menjadi orang-orang yang ingin rebutan jabatan di rumah tangganya. Apalagi dalam rumah tangga itu ada istilah apa? Kalau main bola menjaga gawang itu apa namanya? Kiper. Kiper itu di mana posisinya? Menjaga gawang. Ada kiper maju? Yang ada hanya di rumah tangga.
Kiper maju itu yang ada di rumah tangga. Tahu kiper maju? Kiper itu kerjanya menjaga gawang agar gawangnya tidak kebobolan. Ya kan? Indonesia kebobolan 3-1 ya. Ya. Maka jaga gawangnya, jaga bentengnya, jaga dari fitnah, jaga dari segala bentuk yang merusak. Itu tugas wanita. Jangan pula maju menyerang ke depan, nanti gawangnya kosong dan kebobolan dari lawan. Maka fungsikan sebagai tugas perempuan menjaga rumahnya, menjaga keluarganya. Benteng. Kalau benteng ini tidak terjaga dengan baik, hancurlah semuanya. Karena tabiat suami bekerja keluar dan tabiat istri memang harus menjaga keluarganya. Makanya di antara makna qawwam dalam ayat ini, sebagian ulama mengatakan bahwa dia mampu mengembalikan istrinya untuk menjaga bentengnya. Sanggup tuh? Sanggup? Ada orang menikah, Pak, suami istri, sama-sama bekerja misalnya. Lalu kemudian kata suami, adik ke rumah saja, biar abang yang mencari nafkah. Jelas? Maka ketika permintaan suami yang seperti ini harus disikapi oleh ummahat. Ini permintaan yang sangat mulia dan terhormat. Kemudian istri harus menghargainya. Harus menghargai untuk menjaga benteng dari rumah tangganya. Ini yang kedua, bahwa suami sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, kata qawwam disebutkan juga oleh para ulama, dia bimakna al-murabbi, bahwa suami itu sebagai pendidik. Bukan sekedar pemimpin, bukan sekedar sandaran yang tempat ya yang nyaman bagi mereka, tapi tugas utama yang lainnya adalah sebagai pendidik dalam rumah tangganya. Makanya suami idaman itu suami yang memiliki agama. Suami idaman itu suami yang faham dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang suami. Agar menjadi suami yang bisa mendidik anak dan keluarganya, maka suami harus memiliki ilmu agama. Karena tugasnya sebagai pendidik. Kalau pendidik, mesti dia berilmu lebih dahulu, baru dia bisa mendidik orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya dulu ikhwafillah rahimakumullah, ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar mengirim surat kepada seluruh penjuru ya wilayah kekuasaannya, mengatakan allimu nisa'akum surat an-nur, ajarkan wanita-wanita kalian surat an-nur. Karena dalam surat an-nur terdapat banyak pelajaran tentang keluarga, tentang kehormatan, tentang kesucian, tentang ketaatan dan kemuliaan. Bagaimana mungkin surat an-nur yang akan bisa diajarkan kepada masyarakat oleh suaminya kepada istrinya kalau suaminya tidak tahu tentang surat an-nur? Maka tugas kita sekali lagi ikhwafillah kaum muslimin, para suami, kita ini sebagai pendidik yang mendidik apa? Anak dan istrinya, yang mendidik pasangannya. Makanya di antara kaum muslimin ya yang ingin menikahkan anak perempuannya, maka tolong jadikan standar pertama itu bukan standar harta, bukan standar dunia, tapi yang dijadikan standar kita menyetujui dia seperti mana standar yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Kalau datang kepada kalian laki-laki ingin meminang dan menikahi anak kalian yang beragama, kemudian dia berakhlak, maka nikahkan. Dua syaratnya. Jadikan standar pertama itu agamanya, akidahnya betul, pemahaman agamanya benar, amaliyahnya sesuai dengan syariat. Yang kedua, lihat akhlaknya, karena akhlak itu sangat penting dalam kehidupan rumah tangga.
Orang bisa berilmu, beragamanya, faham tinggi Pak, tapi terkadang akhlaknya tidak seiring dengan ilmu yang ia punya. Makanya ketika Hasan al-Basri ketika ingin menikahkan 4 wanita dari anaknya, anak gadisnya 4 orang. Ketika ada seorang laki-laki mengatakan kepada beliau, kepada siapa saya nikahkan? Maka dia katakan, nikahkan dia kepada laki-laki yang beragama dan berakhlak. Kenapa harus berakhlak? Itulah bahwa kita di saat terjadi perselisihan, terjadi salah faham di rumah, terjadi pertengkaran, percekcokan, maka orang-orang yang berakhlaklah yang tidak menyakiti fisiknya. Kalau agama jangan ditanya, ngaji mungkin hampir setiap malam. Kajian akidah dipelajari, kajian tafsir dia datangi, kajian apa saja, semangat belajar. Tapi terkadang yang bisa menahan tangan dia tidak menyakiti fisik istrinya karena akhlak dia yang mulia. Karena orang kalau tidak punya akhlak, dengan mudah mengatakan dia menyakiti saya. Ingat itu. Nabi SAW mengatakan, kalau standar agamanya punya, standar akhlaknya dia punya, maka jangan ragu untuk menikahkan dia dengan anak kita. Ikhwafillah. Maka tugas yang ketiga, pelajaran yang ketiga untuk kita para suami sebagai laki-laki yang disuka oleh Allah Qawwam adalah al-murabbi. Kita ini mendidik istri kita yang tidak faham, mendidik istri kita yang masih jauh pemahamannya, mendidik keluarga kita, anak-anak kita. Makanya ikhwafillah, kalau bisa duduk ngaji seperti ini, duduk ngaji bersama dengan pasangan kita. Ajak mereka ngaji, ajak mereka duduk, sehingga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan, bisa kita saling diskusi bersama antara kita dengan pasangan kita. Dan kehidupan para as-salafus salih kita demikian. Saling memberikan nasihat, saling menguatkan antara mereka di dalam kehidupan keluarga. Di dalam kehidupan keluarga. Bahkan subhanallah, sangat indah kehidupan mereka yang saling memberikan faedah-faedah, saling memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam keluarga. Maka sekali lagi ikhwafillah, mari kita gunakan momen-momen kajian keilmuan untuk bisa kita hadir bersama dengan pasangan kita. Nah, kita sebagai pendidik bukan hanya sekedar mengantarkan anak kita ke sekolah atau memilih sekolah. Tidak itu. Apalagi misalnya seperti surah Al-Fatihah, seperti surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran Karim, tidak cukup. Tidak cukup kita hanya mengatakan kamu belajar di MDA, kamu belajar di sekolah. Tapi jadikan anak-anak kita belajar pertama kali bab-bab seperti itu adalah kepada orang tuanya. Rugi Pak kalau Al-Fatihah, surat-surat pendek itu dapat dari guru di sekolah. Kenapa saya katakan rugi? Karena anak-anak itu akan hidup, kemudian tumbuh, sholat, dan dia akan mengulangi ayat-ayat tersebut. Maka tentulah orang yang mengajarkan dia yang banyak pahala. Kenapa demikian? Nabi SAW mengatakan, ad-dalu alal khairi kafa'ili. Yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, dan kebaikan itu diikuti pula, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti petunjuk itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Maka para ummahat, bersabarlah dengan anaknya, ajarkan Al-Fatihah, talqinkan Al-Fatihah, kemudian talqinkan surat-surat pendek kepada anak-anaknya. Karena kebaikan itu akan kita dapatkan nanti di hari kiamat kelak. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, kita sebagai pendidik, kita yang mengajarkan anak kita, jangan semua pendidikan yang dasar-dasar itu kita serahkan kepada gurunya. Bukankah kita ini disebut rumah kita adalah al-madrasatul ula, sekolah pertamanya. Kita adalah gurunya, istri kita adalah pendidiknya. Kita adalah gurunya, dan kita juga pendidik daripada semua anggota keluarga kita. Maka pastikan anak kita, pastikan istri kita, pastikan semua keluarga kita.
memahami sunnah Nabi SAW, memahami akidah yang sahihah, memahami amaliyah dan mengamalkan amaliyah yang benar dalam kehidupannya. Itulah ikhwafillah rahimahullah. Kita sebagai pendidik, maka kita harus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, selain kita sebagai pendidik, makanya subhanallah di dalam konsep pendidikan yang kita terapkan, maka kalau bisa, ya misalnya di sini lembaga apapun, misalnya di sini jika ada, maka ingat lembaga-lembaga tolong diperhatikan bahwa ketika pendidikan itu perhatikan pendidikan untuk orang tua santrinya. Kalau di sini apa lembaganya? Ada SMP SMA-nya ada? SD-nya ada? Oke. Kalau SD misalnya, ya kita di Pekanbaru memberikan sebuah wadah, sebuah fasilitas keilmuan untuk wali santrinya. Jadikan jadwal rutin untuk mengawal keilmuan wali santri, belajar, duduk tentang pendidikan, konsep-konsep pendidikan Islam. Karena itu akan membuat sekolah dengan rumah itu akan berjalan sama, semangatnya sama, geraknya sama. Kalau tidak, ya sekolah tinggal sekolah, rumah tinggal rumah. Apa yang dibangun di sekolah dihancurkan di rumahnya. Adab yang ditanamkan di sekolah, orang tuanya mencontohkan tidak ada adabnya. Maka itu, siapa di antara kita yang punya lembaga atau dia pengurus daripada sebuah lembaga pendidikan, tolong perhatikan kajian keilmuan untuk wali santrinya. Ajak mereka minimal sekali sebulan ngumpul di sini, ya masjid, buat kajian yang sampaikan oleh para asatizah yang mumpuni di bidang itu, sehingga mereka wali santri pulang membawa ilmu, pulang membawa banyak bekal, dan saling bekerjasama antara lembaga pendidikan dengan rumah, sehingga anak ini cepat bisa untuk kita didik bersama. Karena kalau tidak, apa yang terjadi? Sedikit masalah, lembaga yang dituding. Guru yang ingin menghukum, guru yang ingin mendirikan pendidikan dilaporkan ke polisi. Ini tidak benar. Keberkahan ilmu apa yang akan didapat oleh seorang anak kalau gurunya dilaporkan ke polisi? Gara-gara hanya guru menghukum anak kita. Mungkin dia tidak terima dengan cara itu. Tidak ada Pak sejarah Islam yang lamanya pendidikan tidak ada namanya hukuman. Kalau hukuman dicabut dalam lembaga pendidikan, selama itulah pendidikan tidak akan ada artinya. Jelas ya? Muhammad Al-Fatih misalnya, banyak guru sudah yang dicarikan oleh ayahnya, Sultan Murad II. Tapi ketika bertemu dengan Aqsam Suddin, ya, dengan gurunya, ya, maka kemudian guru itu di saat pertama kali berjumpa, ya, karena Muhammad Al-Fatih ketika itu anak seorang sultan, ya, dia mencuekin dan tidak memberikan perhatian. Lalu kemudian langsung gurunya mencambuk dia. Kalau dulu Pak, dalam pendidikan orang tua menyerahkan anak sekaligus cambuk. Masih ketemu enggak? Ya, di guru-guru ngaji, Anda masih ketemu Pak. Tentu Anda lebih mudah daripada para ikhwah sekalian. Anda masih ketemu ketika dulu guru ngaji, ya sekalian ada cambuknya. Rotan, ya, dulu rotan kan? Kalau ngaji, mana ada guru tidak kena rotan nih? Anak, ya, dadang rotan itu dilempar sama kita. Jauh anaknya ribut. Hari ini jangan. Kalau anak bertingkah sedikit, ya senyum aja lah guru itu. Gak bakalan ada pendidikan kalau tidak ada hukuman. Maka sepakati poin ini antara lembaga dan para orang tua. Kalau tidak mau anak diterima dihukum, angkat aja anaknya. Pilih sekolah lain yang tidak ada hukuman. Makanya konsep rumah, Pak, Nabi mengatakan apa? Allus sawta fi buyutikum atau kama qala Nabi. Tinggikan cambuk itu di rumah kalian. Saya sengaja Pak beli cambuk itu. Saya taruh di rumah saya. Cambuk.
Kalau ingin lihat cambuk silakan datang ke rumah saya. Ada cambuk saya taruh itu. Dari anak pertama saya sampai anak kelima. Saya bilang kalau sudah mulai agak-agak sini dulu. Nampak itu yang tergantung? Nampak bi. Apa tuh nak? Cambuk. Tahu arti cambuk di situ? Ya. Untuk apa? Untuk mentakdim. Nah, sudah. Ini kalau tambah lagi, nanti cambuknya tuh turun. Ya, rahasia cambuk itu tidak boleh sering-sering turun. Cukup dia ditunjukkan karena keberkahan dari Nabi. Nabi yang suruh. Saya taruh dekat lemari saya. Itu bolehlah nanti. Silakan antum carilah. Nanti di searching cambuk. Beli, taruh di rumahnya. Keberkahan antum kita dapatkan semua. Dan sekali waktu memang harus berfungsi cambuknya. Oh iya. Untuk apa? Untuk mendidik. Karena pendidikan itu disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sekolah kami, Pak, ketika tahun ajaran baru itu ada simbolis guru menyerahkan orang tua menyerahkan cambuk kepada serahkan anak berikut cambuknya. Oh iya. Orang tua yang tidak mau anak dicambuk jangan sekolah di situ. Cari sekolah lain. Karena sekali lagi tidak ada pendidikan yang tidak ada hukuman. Tapi alhamdulillah di lembaga kami cambuk itu tidak pernah turun. Alhamdulillah, tidak pernah turun. Ya, sekali waktu ada paradenya ada. Ya, anak itu ditaruh semua, kemudian diperhatikan, sampaikan ini adalah cambuk. Jadi kalau banyak ngomong susah kita. Cukup cambuk saja yang sekali bicara dia. Ya, ikhwafillah rahimullah. Nah, kita sebagai pendidik mesti berilmu. Mesti belajar. Mesti mengetahui mana yang hak, mana yang mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kita belajar. Kita sampaikan ke anak-anak kita. Kita sampaikan kepada generasi kita, Pak. Ajarkan kepada mereka agama ini. Sudah masuk isya? Belum ya? Baik. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Sebagai tiang. Suami sebagai tiang. Yang kedua, sebagai pemimpin. Yang ketiga, kita sebagai pendidik bagi anak dan istri kita. Yang keempat, fungsi daripada suami dan tugas kita adalah sebagaimana disebut oleh para ulama bahwa di antara makna qawwam di situ berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam nafkah keluarga. Fungsi mencari nafkah, fungsi bekerja, fungsi untuk menghadirkan rezeki yang Allah berikan melalui suaminya. Maka tanggung jawab untuk menghidupkan keluarga itu adalah tanggung jawab suami yang sering kita sebut sebagai tulang punggung keluarganya. Kalau istri, tulang rusuk, tercipta dari tulang rusuk. Maka jangan dibalik ya. Biarkan istri berposisi sebagai tercipta dari tulang rusuk dan kita berfungsi sebagai tulang punggung. Jangan yang tulang punggung menjadi tulang rusuk. Ya, ada suami di rumah saja, istri disuruhnya bekerja. Jangan. Karena tugas besar di dalam Islam yang berhak, yang bekerja, yang mencari nafkah itu sudah diberikan Allah tugasnya kepada kita para suami. Makanya Nabi mengatakan, "Idza ta'imta," maka berikan. Jika engkau makan, berikan makan kepada keluargamu. Jika engkau berpakaian, maka berikan pakaian itu kepada keluargamu. Jelas. Wah, kita sekali lagi tugas yang mulia mencari nafkah dan bekerja. Bukan duduk-duduk di rumah. Tidak ada pekerjaan. Dan karena itu adalah menyelisih daripada makna qawwam yang Allah sebutkan di dalam ayat Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bekerjalah apa yang halal, bekerjalah yang bisa menghasilkan sehingga keberkahan
usaha itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu ya. Kita dengarkan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah bahwa kita sebagai suami bertugas mencari nafkah, bertugas bekerja untuk mencari kehidupan. Itu adalah tugas kita. Terkadang banyak orang yang abai, Pak, dalam bab ini. Jumlah berapa pendapat tidak penting itu. Artinya kita berikhtiar bekerja, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam banyak hadis keutamaan orang-orang yang bekerja. Bahkan Nabi mengatakan hatta luqmata, sampai suapan yang kau berikan kepada pasanganmu akan bernilai sedekah. Dinarun anfaqta fi sabilillah wa dinarun anfaqta ya fi adqir raqabah wa dinarun anfaqta ala ahlika. Ada dinar yang dikeluarkan untuk berjihad di jalan Allah. Ada yang kita gunakan untuk apa? Membebaskan budak. Ada uang yang kita gunakan untuk menafkahi keluarga kita. Maka sungguh yang kita keluarkan untuk keluarga kita itulah yang paling mulia dan utama. Khawfilah.
Maka pendidikan untuk anak-anak laki-laki kita penting untuk kita sampaikan. Pada suatu hari nanti ketika dia menikah, punya tanggung jawab dalam bab nafkah. Dan kita adalah suami yang bertanggung jawab kepada keluarga kita. Kalau besaran nafkah yang kita berikan tergantung kondisi. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu." Ya, ikhwafillah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati." Kalau lapang rezekinya, berikan banyak kepada keluarganya. Kalau dalam kondisi sulit, sampaikan pula kepada istrinya bahwa ekonomi kita lagi sedang dalam kondisi yang harus kita bersabar. Dan barang siapa yang disempitkan oleh Allah rezekinya, maka kemudian berikan sesuai dengan kemampuannya. Para ummahat tidak boleh menuntut lebih. Ya, jangan bandingkan suaminya dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan pemberian suami dengan pemberian orang lain, apalagi dengan tetangganya. Maka di sini letaknya kenapa para wanita itu, kata Nabi SAW, banyak yang menjadi penghuni neraka. Ya, di sini Nabi. Ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? La. Yakfurnal ashir, kata Rasulullah. Wanita itu kufur kepada suaminya. Kufur nikmat. Bertahun-tahun suaminya memberikan kebaikan, tidak peduli bawa berapapun diberikan. Tapi di saat satu kali didapati oleh istrinya, suaminya salah, maka kebaikan yang selama itu akan sirna. Itu Nabi yang mengatakan itu. Sedangkan istri itu adalah posisinya asir, tawanan bagi suaminya. Dalam kondisi tidak punya daya dan upaya itu pun dia tetap menjadi orang yang tidak menghargai pemberian suaminya. Maka itu ikhwafillah, kita perlu belajar, ya, dan juga semua para ummahat juga perlu belajar bagaimana dalam kehidupan rumah tangga kita sama-sama menjadi orang yang telah menunaikan kewajibannya dengan baik dan benar. Adapun jika seandainya ada suami-suami yang pelit, suami-suami yang tidak memberikan kepada istrinya, tapi dia mampu, dia punya, maka boleh bagi ummahat untuk mengambil uang suaminya walaupun dia suaminya tidak tahu. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, secukup dan seperlu untuk kebutuhan dia dan anaknya. Sebagai dalilnya adalah hadis yang mana Hindun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tentang kondisi suaminya. Kata Nabi SAW, khudhi ma yakfiki wa waladaki. Ambillah harta suamimu secukupnya untukmu dan anakmu. Ini hukuman bagi suami-suami yang pelit, ya, suami-suami yang tidak mau, ya, yang tidak mau memberikan sesuatu kepada istrinya. Kepada siapa lagi kita, ya, untuk berbuat baik lebih mulia? Kepada istri kita lah. Tidak ada yang namanya pelit itu dalam rumah tangga. Tidak ada yang namanya bakhil itu. Karena yang kita berikan kepada istri kita tidak akan ada yang sia-sia. Semua akan tertulis kebaikan di sisi Allah. Tak ada orang yang ketika memberikan istrinya duit, uang, ini pahala. Justru kepada istri kita banyak mengasihi, memberi, bukan kepada orang lain. Terkadang di luar, masya Allah, bos, makan siang nanti sama-sama. Tapi ketika istri bilang bos, tidak dapat.
Ini terkadang kita Masya Allah murah ke orang lain, ya, jual ke orang lain, tapi ke istri kita Masya Allah perhitungannya luar biasa, berlapis-lapis perhitungannya, ya kan? Ya, subhan. Kalau beliau terkenal di luar itu Masya Allah, makan siang sama siapa? Dengan bos, nah, semua diajak, yang manggil bos semuanya diajak makan siang. Tapi istri sekali sepekan ngajak makan di luar ke tempat yang agak sedikit menghiburlah, ini macam-macam lah alasannya kan. Jangan. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, kita belajar. Karena pelit itu tidak ada tempatnya di rumah tangga kita. Tidak ada. Lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi disebutkan oleh istrinya wa kana ajwadun nas. Orang yang paling dermawan. Kedermawanan Rasulullah SAW meningkat dan terlihat jelas di bulan-bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Bahkan Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan belanja kepada istrinya itu di awal tahun. Setahun ke depan sudah di stok kebutuhan dia oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bukan satu istri, 9 istri di Madinah. Ya. Kita jangan setahun lagi kan? Ya, subhanallah. Ya untuk sebulan pun terkadang kita ya masih perlu perhitungan, perlu pertimbangan. Maka yang ada nih jangan kita tahan-tahan. Untuk istri kita beri, Pak. Untuk istri kita lapangkan hati kita untuk istri kita. Ya, tapi ummahat pun harus paham ya. Ini mentang-mentang dikasih maka ya gaji sebulan tuh habis pula kan? Nggak ada pula remnya. Ya pahamlah. Artinya ketika suami kita memberikan ya dengan ikhlas, kemudian tidak perhitungan dengan kita, ya kan? Maka kemudian istri pun harus paham. Dan jangan pernah seorang istri menahan suaminya untuk memberi ibunya dan ayahnya. Jangan pernah seorang istri untuk menahan suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika seorang istri menahan suaminya untuk ketika suaminya ingin memberikan kebaikan kepada orang tuanya, ditahan oleh istrinya, itu sama istrinya mengajak suaminya durhaka sama orang tuanya. Tapi sebaliknya, kita sebagai suami jangan pernah tutup bakti istri kita kepada orang tua. Walaupun sudah berpindah kewajiban bakti dia dari orang tuanya kepada kita, tetap kita berikan kesempatan bagi istri kita untuk dia bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Hal itu disampaikan oleh Imam Ahmad di saat dia menikahkan anaknya. Di saat dia menikahkan anaknya, berikan ruang kepada istri kita. Justru kita yang membantu istri kita ya untuk mengingatkan bahwa kita ngasih, memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Bahkan istri pun harus mengingatkan, Bang, bulan ini belum abang kasih ibu. Bang, bulan ini belum abang kirim uang untuk orang tua. Ingatkan suaminya. Ikhwafillah rahimahullah. Inilah yang keempat daripada tugas kita sebagai seorang suami yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Yang kelima adalah sebagai hakim yang bijak, sebagai hakim yang memutuskan. Kita hakimnya di rumah itu, kita pembesarnya di rumah itu. Makanya para ummahat sekali lagi berikan ruang itu kepada suaminya. Pembesarnya di rumah tangga itu suami, bukan istri. Karena inilah yang membuat kacau di saat tidak tahu pembesarnya siapa, tidak tahu pemimpinnya siapa. Bercampur aduklah seluruh urusan dan sangat sulit menentukan keputusan karena masing-masing memiliki rasa bahwa dialah pemimpinnya. Maka ikhwafillah, hakim
dia menjadi orang yang bijak, orang yang memutuskan penuh dengan landasan ilmu. Dia harus belajar, karena tidak ada hakim yang tidak memiliki ilmu di bidang apa yang ia putuskan. Karena kalau tidak, dia akan termasuk orang-orang yang zalim. Di samping makna qawwam itu menjadi hakim, dia juga bermakna al-adl. Seorang suami harus adil, harus pandai melihat kondisi dan keadaan. Keputusan apapun yang diambil, maka keputusan yang adil. Maka bagaimana mungkin ibu-ibu, seorang suami bisa bersifat atau berlaku adil ketika perasaannya tidak nyaman. Hakim, kondisi yang tidak nyaman pada dirinya, maka bisa jadi itu akan mengganggu keputusannya. Begitupun dengan suami, ibu. Bantu suaminya untuk bisa tenang. Bantu suaminya untuk bisa perasaannya itu bahagia. Dan fungsi memberikan ketenangan kepada suami adalah pesan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah katakan, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Suami menjadi tenang dengan adanya seorang istri. Makanya fungsikan dirinya para ummahat untuk membuat suaminya tenang dan bahagia di rumah. Makanya kata-kata as-sakinah litaskunu itu Allah sebutkan pada dua bagian. Yang pertama untuk pasangan, yang kedua berfungsi sebagai malam, seperti malam. Sebagaimana malam ini memberikan ketenangan pada diri kita, bisa istirahat, begitupun pula seorang istri memberikan fungsi menenangkan suami di rumahnya. Di saat suami pulang kerja, banyak tugas, banyak beban, maka lihatlah wajah suami yang lelah, yang capek, yang banyak memiliki tanggung jawab di luar sana. Berikan senyuman ibu-ibu kepada suaminya, berikan sapaan yang lembut, berikan pertanyaan yang bisa mendatangkan ketenangan. Datang suami dari mana tadi bang? Kan? Sama siapa pergi tadi? Macam orang pajak aja kan? Kan seperti itu. Tenangkan dulu di rumah, ambilkan minuman yang disukai olehnya, berikan pelayanan yang baik. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disambut oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha di saat Nabi pulang dari menerima wahyu pertama dalam keadaan gemetar, takut, dan dalam keadaan kondisi yang tidak pernah ia alami selama hidupnya. Khadijah, ibu kita, hadir menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya dengan kata-kata, tapi kemudian disentuhnya Nabi kita, fadammanathu ila sadriha. Khadijah memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disandarkan tubuh Nabi itu ke dadanya langsung. Bukan hanya sekedar sentuhan lisan. Kalau lisan sudahlah jelas Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling baik, engkau adalah orang yang paling mulia, yang suka membantu orang, yang suka memuliakan tamu, yang meringankan beban orang-orang yang sulit. Itulah engkau wahai Rasulullah. Allah tidak akan menyanyiakan kamu. Bu, para suami membutuhkan kalimat itu. Para suami membutuhkan kalimat-kalimat yang bisa membuat diri kita tenang dan bahagia. Berikan pujian kepada suaminya, berikan sanjungan kepada suaminya. Terkadang selama ini barangkali memang tidak ada kalimat yang bisa disanjungkan untuk dia. Tidak ada yang bisa disanjung, Ustaz. Ya. Perbuatannya membuat kami kesal dari pagi sampai malam menjelang tidur. Auzubillah. Maka saya pernah Pak menyampaikan sebuah kajiannya. Cobalah, saya bilang, kita duduk dengan pasangan kita, masing-masing bawa pena dan bawa kertas sekaligus. Dek,
Coba tulis apa nilai positif yang adik rasakan dari abang. Kalau lama pena tuh Pak di kertas berarti ada masalah. Apa yang bisa ditulis untuk abang nih ya banget. Ya. Cobalah sekali waktu. Barangkali kita sudah merasa Masya Allah kita sudah sempurna, sudah banyak berbuat baik, tapi ternyata menurut istri kita berbeda dengan apa yang ada sama kita. Tapi kalau cepat, Bismillah, oke bang, 1, 2, 3, 4, Masya Allah, bahagia betul-betul lupanya. Tapi kalau pegangnya kepalanya kan, pena ndak jalan-jalan, berarti ada masalah. Nah, kalau begitu, coba abang tulis pula bagaimana pula adik. Kalau adik cepat nih, gitu, banyak mintanya, belanja besar selama itu. Ya subhanallah. Cobalah sekali waktu. Yang positif sajalah, tidak usah yang negatif. Negatif udah banyak. Coba sekali waktu kita duduk. Mana yang positif dari abang selama ini? Saya pernah menyampaikan itu dan kemudian apa kata istrinya? Beginilah adik bang. Beginilah adik. Ini namanya pasrah yang tidak mau berubah gitu ya. Beginilah saya apa adanya. Ya sekarang ginilah kita sama-sama belajar. Kita sama-sama perbaiki diri. Yang kurang kita perbaiki sudah. Yang sudah kita tinggalkan. Ya sama belajar. Kita naikkan level kita sudah. Ilmu agama kita, akhlak kita, pemahaman kita, semuanya kita naikkan. Yakhafillah. Ini perlu ada satu waktu di rumah tangga kita. Bahkan Pak, ya terkait dengan mengasuh anak ini pun, cobalah satu hari. Jangan dikira perempuan-perempuan itu, istri-istri kita itu, jangan dikira mereka ringan pekerjaannya. Ya. Maka kami pernah buat di lembaga kami. 1 hari bersama anaknya. Jadi ibu-ibu dibebaskan 1 hari itu dari tugas menjaga anak. Ya kan? Hari itu kalau 4 anaknya bawa anaknya 4 itu. Ya kan? Dan itu difasilitasi oleh lembaga pendidikan. Kalau 5 anaknya hari itu bawa ke 5-5-nya. Kalau 7 bawa ke 7-7-nya. Nah, setelah itu tanyakan. Gimana rasanya? Ternyata ngurus anak itu bukan ringan. Ditanyakan kepada ibu-ibu, gimana ibu? Kalau bisa acara ini sering-sering saja loh Ustaz. Ya subhanallah. Ternyata apa? Itu adalah ungkapan hatinya. Memang berat. Tapi terkadang kita jarang menghargai istri kita. Kalimat pujian pun tidak pernah didengar olehnya. Makanya subhanallah, di dalam Islam kita sering diajarkan untuk saling memuji. Ucapkan jazakallah khairan, barakallah fi kepada istri kita. Dan istri pun kepada suaminya. Kalau dikasihnya uang, masya Allah, barakallah fi, semoga abang panjang umur, murah rezeki. Ya kan? Semoga abang sehat, bertambah kawan. Enggak ada orang mendoakan begitu. Bertambah kawannya, bertambah anggotanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Artinya bahwa dalam rumah tangga perlu kita suasana-suasana. Dan Nabi SAW melakukan rihlah keluarga untuk ya mengobati kejenuhan dalam rumah tangga itu. Sekali waktu ajak keluarga kita rihlah. Enggak perlulah kita jauh-jauh ke Sumbar. Ya, Sumbar juga nanti longsor kan. Artinya kemanalah yang bisa menghibur rumah tangga kita, makan dekat-dekat. Ya. Yang mungkin bisa kita lakukan, modal yang tidak terlalu besar tapi kebahagiaan itu terbangun. Saya pernah memberikan solusi kepada salah seorang ikhwah yang sudah ruwet rumah tangganya itu, sudah pernah jatuh talak. Kemudian beginilah, antum beli nasi bungkus, terus antum bawa istri antum, bawa dia. Mungkin selama ini pekerjaan rumah tangga berat, dia juga bekerja, antum bekerja. Yang ada hanya apa? Yang ada komunikasinya, komunikasi satu arah, main perintah, main kebersamaan itu mana? Beli nasi bungkus. Kalau nggak masak, beli nasi bungkus. Antum pergi berdua. Yang mungkin antum bisa melepaskan di situ
cerita dan dia juga bercerita. Udah di depan sungai, di tepi sungai gitu ya. Kemana lah? Anak-anak ajak main dengan mereka, obrol, makan antum sepiring berdua. Coba antum rasakan, saya bilang. Alhamdulillah, dicoba. Kemudian apa yang selama ini terjadi dalam rumah tangga, di situ mulai. Karena kalau hatinya tenang, jiwanya tenang, suasana dingin, enak, Pak. Menyampaikan kritikan, menyampaikan masukan itu enak. Tapi apabila masing-masing dalam kondisi panas, egonya tinggi, tak akan bisa diperbaiki. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, Bismillah, lakukan itu. Karena dalam keluarga ini perlu hiburan, perlu kita kebersamaan. Bukan sekedar dalam rumah, tapi kita melakukan hal-hal yang sederhana, tapi itu berkesan. Nabi kita SAW melakukan apa? Melakukan lomba lari. Itu dilakukan Nabi. Dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kalah, iya, tapi itu sengaja menghibur Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga satu ketika sahabat Nabi yang bersama Rasul pulang dari sebuah peperangan, kata Nabi, pasukan berangkat ke depan, Aisyah di sini. Nabi mengatakan, kita ulang lagi. Dulu pernah saya kalah di sini, lomba lari denganmu. Sekarang kita ulang lagi. Lalu kemudian di leg kedua ini Nabi SAW menang. Dan disebutkan di dalam hadis itu, Aisyah sudah mulai besar badannya, sudah mulai gemuk. Nabi mengatakan, hadhihi bitilka. Kemenangan ini membalas kekalahan saya dulu ketika itu. Saya suasana lomba lari. Kalau nggak kuat ya jalan santai lah berdua, kan begitu. Nanti digotong pula pulang dari itu. Ikhafillah rahimakumullah. Sering bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama. Kebersamaan itu bisa kita bangun dengan santai, dengan keluarga kita. Lakukan itu. Jangan dikira para ikhwah yang ngaji ini serius aja bawaannya, karena orang menilainya begitu. Ini nggak pandai senyum. Kalau orang ngaji itu katanya nggak pandai, siapa bilang? Justru mereka yang sudah ngaji itu yang harus sering senyum, karena tahu dia tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah, apalagi kepada pasangan kita. Senyum tidak nampak satu hari itu, ya subhanallah. Ikhwafillah, ini perlu kita lakukan sebagai seorang hakim, sebagai seorang yang harus berlaku adil. Maka lakukanlah bab-bab seperti itu dalam rumah tangga kita. Ya, pasangan kita perlu perhatiannya, pasangan kita perlu sapaan dia, pasangan kita perlu ya candaan manja dari kita, karena itu akan membangun keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga kita, membangun kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga kita. Masih banyak syawahid yang bisa kita sampaikan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya di dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya selalu mengingat kebaikan-kebaikan daripada ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Mengingat kebaikan dengan apa? Mencari orang-orang yang dekat dengannya, lalu memberikan hadiah kepadanya. Ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, sekali lagi kalau kita runut dari pertama bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, qawwam di situ bukan sekedar pemimpin, tapi yang pertama adalah sebagai tiang yang kokoh, tempat bersandar keluarga kita, tempat curhatan kepada kita, tempat dia berkeluh kesah. Sambut Pak, dengarkan Pak, buka diri kita untuk curhatannya yang sangat banyak. Anak-anak kita cerita, dengarkan.
Itu sangat berharga. Yang kedua adalah sebagai pemimpin yang menjadi merancang, menjalankan dan evaluasi apa yang ingin dia lakukan. Yang ketiga sebagai apa tadi? Pendidik, yang mendidik istrinya, yang mendidik anak-anaknya. Kita ini guru, Pak. Kita ini adalah pendidik. Kalau pendidik mesti dia berilmu. Maka caranya kita harus rajin belajar dan belajar, sehingga kita bisa meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam rumah tangga kita. Yang keempat apa? Yang keempat sebagai tulang punggung yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Yang kelima, dia sebagai hakim, sebagai pembesarnya, sebagai orang yang bijak yang menentukan keputusan-keputusan dalam rumah tangga dengan syuro dengan keluarganya. Kemudian yang terakhir adalah orang yang mesti berlaku adil di dalam setiap keputusan dan apa yang ingin dia kerjakan. Nah, tentu orang bisa berlaku adil manakala hatinya bisa tenang dan nyaman dan penuh dengan ilmu yang bisa membimbing dia. Bahkan yang terakhir dalam pendapat yang lain para ulama mengatakan di antara bentuk qawwamnya seorang suami mampu menghadirkan istri balik ke rumah, menjaga bentengnya. Tidak hanya dia menyuruh keluar bekerja, tapi bagaimana istri itu menjaga rumahnya, menjaga keluarganya, dan menjaga anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam. Yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Allah jadikan kita suami yang bertanggung jawab, suami yang penuh dengan amanah, suami yang penuh dengan tanggung jawab dan pekerjaan yang mulia yang kita tunaikan. Semoga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa mereka semua ke dalam surga Allah, kepada ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan taufik di dalam membimbing anak dan keluarganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.